Siji alal hawa, menang alano hawa nafsu. Nah, gue kan gak tuan yang hawa nafsu, tapi buruwe hawa nafsu. Nanti gue BPKB ngalor ngidul itu mergo diburuhno hawa nafsu. Nanti aman bila WA terus ya diburuhno hawa nafsu. Nanti berita artis yang tapi gobeng. Itu berarti gue repamu diburuhno hawa. Jadi gue gak sayid belas, no? Jadi darani sayid itu tuan itu gak terkalah. Kan jadi hawa nafsu kalah, setan kalah, lesanem kalah, sifat apa saja yang buruk kalah. Itu berarti gue jadi tuan di diri kamu sendiri. Karena Nabi nanti dawuh, ya Rasulullah, ketika Nabi kan dawuh tidak ada seseorang kecuali dikalahkan atau digoda oleh setan. Wala anta ya Rasulullah juga engkau tidak selamat dari setan. Jawab Nabi lucu. Ya ya digoda setan, tapi tak lono. Jadi usia Islam dengan Arabku. Jadi Islam gue nyerah, napa? Nyerah. Lalu setan itu kalau barang ngukuru, setan lemu yakin, bagus. Dituruti terus, jadi lemu. Nah lemu tambah kuat, tambah kalah. Jadi jeneng kabduh tapi terus nodwi. Alal hawa. Jadi hindarani sayyid. Saya niki kalau cerita nyerana, jangan kudu syukur ngaji kulon kudu syukur. Jadi di antara teori tafsir itu maknani mufrodat, nama maknani mufrodat itu kata per kata. Jadi wong Allah itu pangeran, kodaran Yahya niku sayyid. Padahal sayyid maknanya atasan. Terus ngatasi sopo, wong gak mungkin ngatasi pangeran. Jadi Allah nyebut Yahya sayyid, mergo ngatasi hawa nafsu, iso ngatasi selerane setan, nafsu setan. Ya, gue ra ngarah dipanggil Allah sayyid. Gue paling panggilannya ya abdad dirham. Wa ya abdal mar'ah, oh. Lalu Nabi nanti berkata sahabat tak isa abdul dinar, wa tak isa abdul dirham. Celaka banget wong kok kawulane du. Pemane kawulane nglamun tambah elek meneh. Wong kawulane dhuwit sing riye luwih elek meneh kawulane khayal tambah napa? Elek. Ora suka masjid. Muga aku sing suka gerong tak suka koi. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas. Tuntas apa? Iku malah kawulane khayal apa? Ora ana donya problem tak iku sombong. Donya digawe liap biwakum ayukum ahsan. Wong tau ditugoni Nabi Muhammad ape-ape wong donya di masalah, mau tau tugoni wong-wong iku ya tetep ono masalah aneh-aneh wae. Pemene penggemar kalau presiden pilihan saya pasti Indonesia enggak masalah, ora tau ngaji yakin ora tau ngaji. Tahu ditugoni kekasih pangeran wae akeh. Masalah mau ditugoni balamu iku. Masalah gue pakete wae. Dunia, bisa kira sampai cek Indonesia, sampai Mustafa tok itu. Jajal. Oh sumpah. Misalnya jaluk swarga yang lama, jaluk yang paling pura-pura Kanjeng Nabi. Mana mungkin pangeran ikhlas? Nabi ini disaingi Mustafa. Ora ikhlas, oh. Ora ikhlas. Jaluk swarga ndek ra gelem. Imam Musola jaluk swarga ndek. Angel, apa? Mimpin wong iku kok neraka ora gelem padahal pantes yo. Padahal pantes. Tapi yo tetep. Lane ngaji ge wong dene. Kulo nu termasuk kagum deh kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini gitu, baru kayak kitab yang di luar tafsir juga. Saya ulang lagi baru hanya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafaz. Itu nak sampai ngaji atas kitabnya teniki. Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab lughat. Karena tadi, kayak ini kan nggak kitab tafsir apa? Nggak kitab apa? Tafsir. Tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok. Karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya abdu. Oh dikatakan Sayyid itu tuan. Tuan maknanya mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu. Berarti kayak tuan tak budak. Budak setan, budak nafsu, budak khayal. Wong turu mek ngaji menang turu, ya budake turu. Anake ceblok iki WA, nang budake WA. Terus saya wae kada terus. Wes antum sayyidun utawa iku antuk apa? Sadat apa budak? Budak ya enggak apa-apa. Tapi budaya ora apa-apa budaya napa? Nafsu. Jadi li'annahu Nabi Yahya kok darani sayyid mergo kana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan 4 hal. Alal hawa ngalahno hawa nafsu wa ala iblis iso ngalahno napa? Iblis.
Wala lesan iso ngalahno lesan. Lesan itu kalahno Kang. Dadi ora oleh ngekeki harapan lebih di presiden iki ora oleh. Kang wis tetep lumayan nek presiden wong apik lumayan. Nah, setuntas masalah ya akhirat iku. Dunya ya ora iso selesai. Mau dipimpin nabi ono munafik ono wong kafir. Mergo dunya iku digone napa? Gone napa? Masalah biasa wae ono masalah. Selesai nona iso ora iso ben. Kok repot apa? Kok repot. Enggak normal. Alal hawa yo dipimpin dengan pantes e. Wong kula ni pantes-pantese mulang. Terus dadak oke pinter ya angen. Biasa wae. Lumayan sangko ora dadi roh. Sangko rondo tapi ora usah miskin teman-teman. Mari kecewa mari roh. Alal hawa ing atase ngalahno hawa nafsu ala iblis lan ngalahno iblis wa alal lisani lan ngalahno lisan wa alal ghadabi lan ngalahno ing atase sifat ghadabi. Ya, jadi mulane Nabi nate dawuh ta isa abdul dirham, ta isa abdul dinar. Jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat yang sering perjuangannya itu uang di sana ini Nabi ta isa abdul dirham, ta isa abdul dinar. Malah nanti kitab-kitab Imam Ghazali luwih paramen ya. Dan saya percaya riwayat itu. Nabi nate ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawan nafsi. Ini dewe pangeran, dewe kanjeng Nabi abghadu ilahin apa? Abghadu ilahin sing ubida fil ardi niku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran sing disembah manusa ning donya napa? Hawa. Kok ndak gimana juga? Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak tahu. Ketika Allah yang pangeran saja pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pileg saja kebaikan lawan sudah ndak tahu. Itu mesti nafsu, tak jamin itu nafsu. Orang kok mungkin wis tak jamin 100% itu. Nah. Wong aku ora apik Mustafa. Ora gampang lho jigoten ngaji kok ngarep ngrungokno mesti ambisine ya mulang. Tapi dia ini iso ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham ya? Kula kadang ngerasa takbur wong kok mulang Mustafa, jangan-jangan saya suul adab. Lha kula siap dijajal dekne mulang aku ya siap. Tapi saya kira ikhlas kan luwih akeh. Oh, ono demo nasional yakin. Jadi tidak gampang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau di sahabat itu sampai Nyun Sewu pernah ada satu dialog sahabat yang Nyun Sewu orang rendahan, cara dohir orang rendahan digojlok oleh sahabat yang papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin, kamu itu ada jahiliyah. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawwah la arfa'an narokobati hatta tato'ahat. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hadman apa pada hawa apa nafsu. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak apa kepalanya dan sumpah fawwah la arfa'an narokobati hatta tato'ahat. Saya ada akan mengangkat rokobah dia wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak. Akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang nafsu itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk bena nafsu berarti karena kalah. Berarti gue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini Nyuwun Sewu digiring dengan pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nak wis syirik itu dosa sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ayat ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangeran? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing ndadekno hawa nafsu sebagai pangeran. Muangel. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki nginstruksi alumni kon milih pilpres ora ngelan. Mergo wah Pak Guru terlalu lugu, ora roh infone iki. Wong wis cukup pinter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai orang dan itu sah. Ara'aita manittakhila ilahahu hawa. Apakah kamu Muhammad
Kowe ngadepi, ora tahu cara bahasa Jawa piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhadha ilahahu hawa. Artinya gini loh, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah, kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah watu, itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji begolek duit, abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khafi, syirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang lotok. Loh kalau anda saat ini sering menunjuk sepuluh bukan karena saya inon kubur, karena tadi justru ketika saya menang harus ada hadmun nafsi kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya karena tadi ini bukan urusan sok bijak pun. Kalau biasa jadi sepuluh anak kalau Hasan gitu biasa. Bapak maafin ya tadi janji tidak itu. Karena ini hadmun nafsi ya Pak. Hadmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi itu biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyon saya keterucut gejolak sahabat, kemudian sahabat itu gelo, sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya gelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kak Mustafa, yang itu Mustafa, yang jenggot, atau yang kamu jeneng di situ, Budiono tuh, Sugianto, Sopo. Dia jenengnya artis di sini. Kau nama dulu milenial terus Gapes. Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun saya mengikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh ke Medina. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu isma'u. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafazkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'il muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu fas'al dzalika kafarata wa zakata wa tuhur. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita enggak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis abdul nafsi. Di sini itu abdul khotob apa? Abdul. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi ya sudah. Ngakui kebaikan lawan, saling puji, kata pasti pilpres ini gak seru. Baru cukup di presiden nanya, wah itu galgat tentang ibadah luar biasa. Orang wes kok fitnah, gak jelas. Sakit ini melok. Parah. Lho kalau bejenengan takoni apa sampai kulo sowan teng mriki lho sampean. Sampean arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat ini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi dulu ning dhuwur sing sirahe Mustafa pas sak sikilku sowan. Tapi kalau paling gak diiling-ilingan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Iling-ilingan aku jadi sopan. Nunggu ge sederajat. Terus soal takdir aku sing mulang itu takdir. Saja nih soalnya dijajal aku sing ngaji gak apa. Make wani. Nara wani tak somasi. Iblis mulang iki. Lah keliru kabeh pasane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dari ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawar. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa sampai dinyak sampai sahabat ya orang yang biasa mulia. Jadi ini Nabi kemangan kalau budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga. Darah ini budak bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan itu rapati priayi. Kayak khas wong awam. Jadi berdahar itu dijine dikelmuti. Terus tisunya itu nganggo apa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkule bahasa Arab sak. Apa? Kentol ya. Kowe iku cara kowe kiai sen to ora? Ayo coba. Sini kena saya juban-juban ayo coba. Kowe juban diundang bupati terus mangan kok klamuti driji moe. Isen enggak? Ayo coba. Oh, isen enggak? Yang riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Oh, isen Kak Mustafa isen GRT betul. Darah ini kedung sangan kok ora tau
Itu bahkan perhitungan. Malah bawa warak barang, nggak diundang bupati mangan suwisi. Bahaya deh. Tapi bariku juga berkah doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya nggak boleh, sahabat memaksa bawa ya nggak boleh. Nabi masyhur ngendikan shahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat shahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing di barangmu pantas sing bawa. Belanja sendiri Nabi di pasar. Ya saya ini coba nih isin belanja nih pasar. Kadang belanja orang-orang juga gratisan. Itu sudah akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu mesti selesai dengan pasar. Tidak anak-anak terus. Selain niat hiburan, jadi orang awam penak. Kalau celok kitab biasa tempat. Biasa bisu-bisuan konco-konco biasa santai. Giling-gilingan nak kita awam. Wah, saya ke jendiro aku. Takut kalau mau minum tempat. Dan itu unik. Uniknya tadi, Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang Allah nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar iki. Ya sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu ini nanti santri tapi belajar dewi. Allah itu pernah nyifati Nabi-Nya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang Rasul kecuali mangan ya kaya umumnya wong, wa yamshuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Jadi Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Aku nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa kaya orang awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa, kepengen sarapan jebule rung disediakno ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya ya, apa Aisyah enggak ada yang saya pakai mangan sarapan. Buatan yang tadi Rasul, idan asumi saya tak poso. Ya santai aja Rina. Kowe ta nyanyi. Gak regani wong mana. Lah kok dirego. Ora ono nabi kelakuan kowe niku. Mulane kira dadi nabi. Dadi kiai ora. Jadi Nabi itu luar biasa. Terus Nabi itu ya rileks. Misalnya wis niat poso sunat ya syaratnya poso sunat. Wis niat poso subuh jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sok. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda. So idan uftir. Ya sudah aku ra sida poso. Ya rileks ora poso, ora religius, istiqomah dalah ilmu ora ono Nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Oh, untuk kriminal ini diajari milih sing untungno. Aku wis ora kelakuan Abdul Nafsi wa Abdul Hawa kan kabeh iki sing Abdul tenan piro? Piro sing Abdul tenan. Piro? Ono ngaco. Tak jam mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdihi. Kowe ra iso muni ngene lho, aku ora abdu wa, kabeh wong ora abdu wa. Dari sapa kowe? Abdu tenan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul gue saya ingin ini, kena pas main WA gue eling sholat atau pas sholat eling WA. Saya bingung lah jawabannya. Ayo jawab kita sih. Kayak misalnya ATM ketelan mesin, pas sholat eling ATM, apa pas ketelan mergo demi sholat. Jadi pas ngebon ATM, orang Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling? Jawab aja jawab. Ya saking takwam pangeran ngebon ATM wis mlebu. Ya, orang bukan nak nabi ini, Allah Akbar langsung berodok nangis melayu di masjid. Lali nak ATM semua. Ano sih naung ayo tak jam keluarga lagi. Apa? Apa wis ono adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. Itu berarti Abdul ATM tak Abdul. Ayo coba, sing jigo tenang, khusuk lah ayo. Nak sing ra khusuk karuan, sing gue. Apa gue misalnya ATM boleh buat sonadan, tetap buat terus nopo mulai.
Zaman sahabat orang ana. Zaman sahabat itu sampai transaksi wadarul faida nudiali sholati yaumil jum'ati fasau ila dzikrina wadarul fa. Darul fa maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal itu satu-satunya aset yang ngajar dong. Tapi kan iso di cancel tak jane paham ya? Rata-rata mbok cancel mbok tokno mbok terus kira-kira. Kabeh sak sing ngaji aku ngono kabeh kelakuane. Oh, tak ulang pirang tahun. Gak ada perkembangan. Ya tetap jupuk, piye-piye kok tadi ulmal loh. Tapi ojo terus kok. Ben wiling-wilingan orang lakoni araita manitakhuda ilahu. Lain Nabi Nabi dawuh abghadu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi diarani pangeran mergo top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Orang kok terus ke protes, ya orang mungkin gue sak goblok-goblok ke wong mengerakno duit ATM. Kita ngaji ra khatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan dunia. Laku-lakuan cek ngono to. Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti 2 dina 3 dina, tapi anggere piyambake mun salat, utawi terus anu nangis. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud ning jenengan, cek sombong. Saya dengan Hasan itu anak saya, kadang kalau gelo berkorok, kadang yang pengen ngeneng bareng kalau sujud. Gus picek anggo kula wong kok ngeneng wong sujud. Kula sajane bolak-balik pengen ngeneng sampean, tapi nek erek sama amal grep udah sujud. Wong kok ngeneng wong sujud. Wong sujud piye yo ora roh tapi wong luar biasa wong sujud itu. Pangeran sing pangeran wae ngelem wong sujud, taro rukaan sujud. Wong pangeran ngapresiasi wong sujud. Ora ana ning Quran ngapresiasi wong sing aktif ning pemilu ora ana. Pokoke melok gak golput ngene cukup ora aktif-aktif banget. Kalau dene dia dinurani lho apa komunikasi nang jurkam-jurkam. Dia milih presiden sapa mbok cocoki kowe wanita tanggung jawab ngarepe pengoran yo wis titik. Bayangane tanggung jawab ning ngarepe pangeran sebenarnya takokane takok pangeran. Lima tetap taruh ada, walam tahtar ada. Terus dia jawab begini. Di anakmu kada mbahmu pangeran akan bodoh di. Sekali-kali bilang pangeran tuh. Senangnya kok ada berita nih. Anut pangeran, hukumnya pangeran.